Tujuan pertama agama menyangkut 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa yang Islam ajarkan tentang wujud dan sifat-sifat Allah? Tujuan pertama agama menyangkut 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa yang Islam ajarkan tentang wujud dan sifat-sifat Allah? Tujuan pertama agama menyangkut 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa yang Islam ajarkan tentang wujud dan sifat-sifat Allah? Islam menggambarkan Allah sebagai wujud sempurna, yang memiliki setiap keunggulan. Ayat pembuka Al-Quran berbunyi Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah, pencipta dan pemelihara semesta alam. Al-Fatihah ayat 2. Karena Allah telah menciptakan segala sesuatu, dan segala hal bergantung padanya untuk rezeki mereka. Dia semata yang layak menerima semua pujian untuk keindahan dan keunggulan yang terdapat dalam hal-hal yang berbeda. Karena semua keindahan dan keunggulan ini berasal dari Allah. Keindahan suatu pemandangan, pesona suatu suara, aroma setangkai bunga, kelembutan sebuah ranjang, singkatnya, keindahan dan pesona dari semua yang menyenangkan dan menarik indera-indera manusia, diciptakan dan diberikan oleh Allah. Ayatnya kemudian berlanjut, Ar-Rahman Ar-Rahim yaitu, dari karunia dan kemurahannya yang murni, Allah telah menciptakan semua hal yang kebutuhannya akan dirasakan oleh manusia, misalnya, cahaya dan udara, api dan air, berbagai jenis makanan dan obat-obatan, kayu, besi, batu, dan lain-lain. Dia telah menciptakan begitu banyak hal untuk penggunaan dan pengamalan fitrah-fitrah manusia, sehingga kemanapun manusia melangkah, ia menemukan cukup untuk mengisi perhatiannya dan diberi peluang untuk meningkatkan dan menyempurnakan pengetahuan dan kapasitasnya. Bahkan, manusia tidak mungkin merasakan segala kebutuhan yang belum terpenuhi dan disediakan sebelum kelahirannya. Semua ini telah dilakukan di bawah sifat Allah Rahmaniyat. Kemudian, dia telah disebut Rohim dalam Al-Quran, yaitu, dia mengganjar semua kerja dan usaha menurut kelayakannya. Upaya manusia tidak pernah disia-siakan, dan dia selalu dihargai sebanding dengan manfaat-manfaatnya. Kemudian, dia disebut Maliki Yaumiddin, yaitu, dialah penguasa atau pemilik hari pembalasan. Dengan kata lain, selain dari bekerjanya hukum-hukum alam, dan ganjaran dan hukuman yang dijatuhkan secara serentak, dia telah menetapkan batas-batas dari setiap tindakan, dan sesegera batas-batas itu tercapai, penghakiman akhir diserahkan atas setiap tindakan, di mana yang baik diganjar, dan yang jahat dihukum, yang selalu tunduk pada ini, bahwa, di bawah sifatnya malikiyat, selalu terbuka baginya untuk memaafkan dan mengampuni hukuman. Kemudian, dia disebut Qadir, yaitu, dia telah menetapkan rupa dan sifat-sifat segala sesuatu. Seandainya ini tidak demikian, akan terus ada kerancuan dan kekacauan di dunia, dan urusan-urusan dunia akan segera berakhir. Seandainya manusia tidak pasti tentang rupa, pengaruh, dan sifat-sifat hal-hal, mereka tidak pernah bisa memulai suatu usaha, tidak tahu kemana ia mungkin mengarah, atau ia mungkin menyebabkan apa. Misalnya, seorang yang ingin memasak makanan, menyalakan api dengan keyakinan bahwa api akan menghasilkan panas. Seandainya pembangkitan panas bukan sifat tetap api, dan pemadaman api bukan sifat tetap air, seandainya api kadang-kadang menghasilkan panas dan pada waktu lain menyebabkan dingin, seandainya air ada kalanya memadamkan api dan kala lainnya mengobarkannya, tidak ada orang telah bisa mendapatkan manfaat apa-apa dari api dan air. Dan manusia akan telah kehilangan semangat dalam keputusasaan dan akan segera binasa. Allah juga telah digambarkan sebagai alim, yaitu, dia mengetahui hal-hal yang rahasia atau tersembunyi maupun yang nyata. Dia tahu rahasia-rahasia hati seseorang dan segala hal yang tersembunyi. Dia tahu rahasia-rahasia tersembunyi fitrat manusia yang orang itu sendiri bahkan tidak tahu. Hal-hal yang terkubur di bawah tanah dan yang terletak di puncak-puncak gunung sama-sama di dalam ilmunya. Dia tahu yang telah lampau dan yang akan datang. Dia Sami, yaitu, dia mendengar apapun, bisikan terkecil pun tidak luput darinya dan suara seekor semut merayap, dan suara darah yang mengalir melalui pembuluh-pembuluh darah manusia mencapainya.
Dia Hayu, yaitu, Dia sendiri hidup dan menganugerahkan hidup pada yang lainnya. Dia Kholik, Sang Pencipta. Dia Qayyum, yaitu, Dia menopang keberadaan yang lainnya. Dia Samad, yaitu, tidak ada yang bisa ada tanpa dukungan dan bantuannya. Dia Ghafur, yaitu, Dia mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita. Dia Qahar, yaitu, segala sesuatu bergantung pada kekuasaannya. Dia Jabar, yaitu, Dia mengobati segala penyakit dan gangguan. Dia Wahhab, yaitu, Dia menganugerahkan nikmat-nikmat dan karunia pada makhluknya. Dia Subuh, yaitu, Dia bebas dari segala cacat. Dia Kudus, yaitu, Dia mengandung dalam zatnya semua aspek kemurnian dan kesucian. Dia tidak tidur, tidak juga Dia lelah. Dia abadi dan ada selamanya. Dia Muhaimin, yaitu, Dia menjaga segala sesuatu. Di bawah kerja sifat ilahi inilah manusia dijaga dari kejahatan dan penderitaan, yang mendekatnya bahkan mungkin tidak ia sadari. Dia sangat sering selamat dari suatu penyakit atau bencana oleh pengaruh-pengaruh rahasia yang telah bekerja membantunya. Begitu suatu penyakit menyerang sistem manusia, pengaruh-pengaruh kontra mulai menghancurkan kuman-kuman penyakit itu. Selama manusia tidak bertahan dalam bertindak gegabah dan melanggar hukum-hukum alam, ia selamat dari banyak akibat buruk amalnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walau yuwahizuluhun na'asa bizulmihim mataroka, alaiha min da'abatin." Jika sekiranya Allah mulai menghukum manusia karena semua keaniayaan mereka, niscaya tidak ada seorang pun dari mereka akan tersisa. An-Nahl ayat 62. Singkatnya, Dia memiliki semua sifat yang sempurna dan rahmat-Nya meliputi segala sesuatu. Untuk penjelasan lengkap tentang konsepsi Islam tentang Allah, klik myviral.biz.id untuk mengunduh gratis e-book dan audiobook Ahmadiyah Islam Sejati.